Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Entah siapa yang punya ide bikin ini, tapi menurut aku ini terobosan yang keren banget. Apa itu informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Ya, sesuai dengan judul videonya, ini adalah video ngeliat update progres penyelesaian karena memang sesungguhnya belum selesai penataan kawasan Semanggi yang meliputi bike lane, pengadaan bike lane tambahan dan juga pedestrian path atau jalur pejalan kaki tambahan dari trotoar yang sudah ada. Ketika aku datang ke sini, progres pekerjaannya udah mulai memperlihatkan jalur sepeda sama pedestrian path-nya ini. Ini adalah yang ada di sisi depan Plaza Semanggi dari arah Karet menuju ke Gatot Subroto. Di sini ada jalur pesepeda yang ditandai dengan pelang seperti ini yang belok ke kanan, masuk ke arah area hijau, area taman di Bundaran Semanggi yang dulunya nggak ada, teman-teman. Jadi dulunya jalur sepeda itu ada di sisi kiri ngikutin jalur lambat yang digunakan oleh motor kalau mau lewat ke Bundaran Semanggi. Dan sekarang udah ada spesifik seperti ini. Jadi secara letak ini lebih aman karena terpisah dari kendaraan bermotor. Jadi pesepeda bisa lebih nyaman untuk lewat jalur sepeda ini menuju ke Bundaran Semanggi. Ini jalurnya juga bisa dilalui oleh dua sepeda, masih cukup besar. Pejalan kaki juga sepertinya bisa sih harusnya kalau mau lari pagi atau mau jogging ya. Karena memang ini bisa digunakan bersama-sama, jalurnya hijau. Dan memang ini masih digunakan juga jalur sepeda yang lama yang di sisi kiri kalau kita mau menuju ke jalur lambat di arah Bundaran Semanggi atau mau menuju ke Jalan Gatot Subroto. Di ujung dari bike lane ini ada terowongan. Dulunya nih sebenarnya nggak ada, kemudian dibobok, dicor, dibikin terowongan untuk lewat pesepeda. Dan di ujung dari terowongan ini adalah lounge pesepeda. Jadi kayak semacam tempat kita buat istirahat, ada tempat parkir sepeda, ada tempat duduk, tempat ngaso, yang juga dilengkapi dengan toilet. Nah, toilet ini yang menurut aku satu terobosan nih, karena jarang banget bisa ketemu toilet umum yang bisa diakses oleh pesepeda saat melintasi jalur Sudirman Tamrin. Jadi kadang-kadang kita harus melipir ke toko, ke restoran, atau ke tempat-tempat yang minimarket untuk bisa numpang kencing di jalan. Dengan adanya toilet ini tepat di bawah, di tengah-tengah dari Bundaran Semanggi, membuat pesepeda jadi lebih mudah kalau mau buang hajat. Seru sih sebenarnya, ini satu terobosan menurut aku. Artinya memang pembangunan fasilitas ini bukan cuma mempedulikan adanya jalur pesepeda, tapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti lounge pesepeda dan juga toilet ini. Penataannya pun menarik sih teman-teman, jadi kita tetap bisa menikmati kontur tanah yang berundak-undak di Bundaran Semanggi ini untuk bisa melewati jalur pesepedanya. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini yang mengarah ke lounge pesepeda di sebelah kiri, tempat parkir sepeda juga, dan yang mengarah ke toilet di sebelah kanan. Ini toiletnya ya. Kondisinya memang masih becek, masih sedikit kotor karena memang ini masih dalam proses pekerjaan ya waktu aku main ke sini. Belum selesai, walaupun secara soft launching sudah dilakukan soft launching oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh Gubernur DKI, tapi secara proses pekerjaannya masih diselesaikan. Unik sih toiletnya, jadi keramik-keramiknya ini kecil-kecil dan di atasnya itu ada ventilasi ya, kayak semacam ruangan untuk cahaya dan juga udara sirkulasinya. Jadi kalau mau buang hajat ya nggak bau-bau amat lah. Ya, ini adalah pedestrian path, salah satu yang juga ditata atau dibangun di penataan kawasan Semanggi ini, teman-teman. Jadi sederhananya ini kayak jalur pejalan kaki, cuman memang dibuat lebih aman, lebih nyaman, dan unik karena dibuat agak melayang mengikuti kontur putaran balik dari Bundaran Semanggi. Ini yang memutar balik ke arah Jembatan Semanggi. Di depan Plaza Semanggi masih di sisi sebelah timur. Dan kita bisa lihat ya, ini karena dibuat di atas jalanan, jadi kayak semacam jembatan gitu sebenarnya, bukan cuman pedestrian walk. Tapi tetap harus hati-hati karena memang ini strukturnya walaupun baja, besi, ada sekat-sekatnya, ada bolong-bolongnya juga. Jadi kalau pakai high heels atau perempuan menggunakan rok atau anak kecil tetap harus hati-hati, waspada dan didampingin sih memang sebaiknya.
Ini jalanannya, pedestrian path-nya ini melingkar sampai ke arah jembatan. Sebenarnya kalau dilihat sisi kiri itu ada trotoar teman-teman, ada pedestrian walk juga yang memang bisa kita akses menggunakan tangga di sebelah kanan tadi. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, pejalan kaki sebenarnya bisa ke Bundaran Semanggi, bisa mengakses ini, bisa nyebrang, bisa main ke tamannya, bisa mengeksplornya. Cuma memang nggak terlalu dieksploitasi aksesnya, karena memang ya mungkin tujuan pembangunan dari Bundaran Semanggi ini untuk memperlancar arus kendaraan, belum kepada pengguna pesepeda ataupun pejalan kaki. Nah, ini adalah anjungan yang disediakan juga di sini. Kita bisa lihat pepohonan yang rindang, yang hijau, yang sejuk pagi-pagi kayak gini, seger banget di penataan kawasan Semanggi ini. Jadi ngebayangin ya, spot baru nih buat teman-teman yang suka cari spot buat diposting di Instagram, foto-foto. Ini bisa jadi alternatif baru. Tapi hati-hati, ini adalah simpang susun buat kendaraan, jadi nggak bisa parkir sembarangan, nggak bisa lewat sembarangan. Ada kendaraan yang lalu lintas yang nggak bisa berhenti mendadak juga. Jadi tetap harus waspada dan hati-hati ya. Oke, ini adalah area di bawah jembatan Semanggi, di bawah Bundaran Semanggi, area yang dulu sudah ditata. Kalau aku ingat ini termasuk awal-awal penataan kawasan pedestrian di Jakarta nih teman-teman. Kalau nggak salah ini dalam rangka menyambut Asian Games 2018-2019. Jadi sebelum itu udah banyak penataan-penataan di lokasi ini. Dan sekarang ini semakin ditingkatkan. Tunggu, mau nyebrang dulu ya. Mau nyebrang dulu? Iya. Di sini nggak ada pelikan crossing ya. Jadi kalau mau nyebrang harus berani-berani. Berani-berani menyetop kendaraan gitu ya. Karena mereka ya nggak ngerasa mau ngasih jalan sih kayaknya ya. Khususnya mobil dan motor. Ya, apa tadi ya aku ngomong? Oh iya, tentang penataan ini. Jadi penataan sekarang memanfaatkan kawasan yang sudah ditata sebelumnya. Yang kalau aku boleh sampaikan apa adanya, dulunya kawasan di bawah ini agak terbengkalai, sering dipakai buat parkir kendaraan bahkan oleh petugas. Dan kadang-kadang dijadikan tempat tidur-tiduran juga sih. Jadi dengan adanya pemanfaatan ini mudah-mudahan bisa membuat lahan di bawah jembatan Semanggi bisa lebih optimal lagi, terutama buat pesepeda, pejalan kaki, ataupun orang-orang yang mau menikmati Jakarta menurut cara mereka. Aku jalan lagi ke atas jembatan dan mau melihat kondisinya dari atas. Jadi ini adalah flyover, dan dari flyover ini kita bisa lihat landscape Jakarta, Jakarta Selatan, ke arah selatan, ke arah Blok M, Bundaran Senayan. Dan kita juga bisa lihat di sisi sebelah baratnya itu juga dilakukan penataan yang sama seperti yang tadi kita lewatin. Dan aku mau turun ke bawah, lihat kondisinya kayak gimana sih. Dengar-dengar sih katanya sama plek-ketiplek dengan yang di sisi timur ya. Tapi kita coba lihat. Nah, ini yang di sisi barat, sama juga pedestrian path-nya, polanya, handrailnya, terus juga alasnya. Ini sama dengan seperti yang ada kalau teman-teman pernah main ke Taman Literasi, ada sebagian permukaan yang mirip banget dengan permukaan pedestrian path yang ada di sini ya. Oke, ini agak menurun ke arah belokan putaran balik di bawah jembatan Semanggi. Dan kayaknya memang sih aku nggak tahu ya ini bisa dilintasi sepeda apa enggak. Harusnya bisa tapi mungkin dituntun ya. Space-nya juga nggak terlalu sempit sih untuk berpapasan dengan pejalan kaki dan pesepeda. Jadi kalau pesepeda pun mau turun ke bawah, mau menikmati yang dilewati oleh pedestrian ini juga bisa sih menurut aku ya. Nah, ini jalur pesepeda yang mengarah ke Hotel Sultan. Mungkin arahnya harusnya dari sana sih. Dari arah motor-motor datang itu tadi. Dari GBK yang mau menuju ke arah Ben Hill lewat jalur lambat untuk motor dan pesepeda. Bisa juga pesepeda yang mau main ke lounge, istirahat, atau mau ke toilet bisa menggunakan jalur yang ada ini. Unik nih sebenarnya melihat terowongan ini karena jadi kesannya tuh kayak unik gitu ya. Gimana ya ceritainnya? Jarang-jarang nih kita punya jalur sepeda yang ada terowongannya. Tapi di sini ada,
Dan mudah-mudahan sih sebenarnya ini bukan cuma sekedar diadakan kemudian yang penting ada, tapi betul-betul bisa dirawat ya. Kalau hujan nggak banjir, kalau becek nggak bener-bener belok sehingga bikin orang males untuk lewat sini, dan pada akhirnya benar-benar bisa mendatangkan manfaat buat pesepeda dan pejalan kaki. Oke, jujurly speaking aku suka dengan fasilitas ini sebagai pesepeda, sebagai pejalan kaki, sebagai orang yang pengen lebih banyak orang lain menggunakan sepeda juga dan berjalan kaki juga. Karena ini bikin bundaran Semanggi, simpang susun Semanggi bisa juga dirasakan oleh kita pejalan kaki dan pesepeda, bukan hanya pengendaraan bermotor saja. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Sekarang langsung lanjut kerja. Dan semoga informasinya bermanfaat. Makasih banyak yang udah beride membuat fasilitas bike lounge, sekaligus juga membantu orang yang menggunakan sepeda untuk bisa istirahat, ke toilet, atau bisa lebih aman ketika melintas di simpang susun Semanggi. Dan juga untuk ruang pejalan kaki yang sekarang lebih keren lagi karena ada anjungannya, ada pedestrian walk yang lebih nyaman buat kita, dan pastinya bisa lebih menikmati kawasan jembatan Semanggi, bundaran Semanggi. Dan sekarang bundaran Semanggi bukan lagi milik mereka yang punya kendaraan bermotor, mobil ataupun motor, tapi juga punya pesepeda dan punya pejalan kaki, dan kita bisa nyaman menikmatinya. Makasih banyak teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banyak.